perintah ini ya, Anda harus tahu yang terjadi di Indonesia ini mengadopsi hukum kasih Perma 1 nomor 1 tahun 2016 itu tentang mediasi. Pemerintah ini pun mengadopsi ketika orang mau berperang di pengadilan, ya, itu Perma 1 nomor 16 tentang yang namanya mediasi. Saling mengasihi dulu, diomongin dulu. Restoratif justice, itulah ajaran kasih sebenarnya. Bukan tiba-tiba lu hanya masuk agama, keluar dari agama lu, perangi. Penawarnya satu. Lu mau masuk Islam kembali enggak? Enggak. Lu bayar jizya. Lu nggak mau bayar, lu nggak ada punya uang, mati lu. Siapa yang mengganti agamanya, solusinya lu bayar. Kalau enggak, mati lu. Ini jelas-jelas nggak ada yang bisa berubah. Dan kalau kalian tadi katakan bahwa siapa yang mengeksekusinya, siapa aja boleh, nggak nyambung dengan yang ulil amri, nggak ada. Siapapun nih, Muhammad katakan nih, tidak ada siapapun di sini. Kalau Muhammad Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyiksa seseorang dengan siksaan Allah. Jangan hanya bakar. Seandainya saya, maka saya bunuh saja mereka. Ini tidak ada. Tidak ada embel-embel kasih. Makanya aku tanya kepada kalian, di mana bukti nyata di dalam Quran? Satu saja kata kasih dalam Quran. Anda cari dalam Quran kata kasih yang dikatakan bahwa Allahmu itu kasih dengan Asmaul Husna yang ada 99 itu. Satu kata kasih itu aja ada nggak dalam Quran? Kalau memang ada sampai saat ini, saya loncat dari gedung ini sekarang juga. Ini ada lantai berapa nih? Saya loncat sekarang. Cari satu kata kasih di dalam Quran, ada nggak? Semua umat Islam di seluruh dunia cari kata kasih dalam Quran, ya. Ada atau tidak? Ya, jadi jangan mencoba-coba kalian mengatakan bahwa segala sesuatu ini mau ditanya lagi. Tadi ada apa pertanyaannya? Saya lupa ya. Ya, terkait dengan hal-hal seperti ini sudah dijelaskan. Tuhan Yesus itu nggak bawa agama, bawanya ajaran kasih. Ya, terkait dengan peperangan tadi saya sudah jawab ya. Dia dimanapun berlaku, makanya sampai hari ini ketika Israel dengan Iran berperang, tetap ajaran kasih yang dibawakan. Berlaku untuk peperang, tentu saja berlaku. Karena apa? Mereka melakukan negosiasi, itulah kasih yang begitu besar. Ya, kalau seandainya Tuhan Yesus nggak ajaran kasih, ya, Tuhan Yesus pasti akan datangin lagi air bah, semua orang ini hancur. Tapi karena Tuhan Yesus sudah datang melengkapi semuanya, menggenapi semuanya, maka ajaran kasih itu manusia boleh untuk bernegosiasi. Seperti Perma 1 tahun 2016, ya, kemudian yang namanya restoratif justice. Itu diambil dari yang namanya hukum kasih, teman-teman semua. Ya, itulah dasar. Lu mau berperang seperti apapun tetap harus ada yang namanya hukum kasih. Nah, pertanyaan saya tadi Anda belum jawab. Apa, di mana? Satu kata aja, kata kasih. Kau cari dalilnya. Kata kasih dalam Quran kau. Di mana ada kata kasih? Enggak susah-susah lah, daripada kalian ribet mutar sana mutar sini. Enggak ada, ya. Carikan satu kata kasih aja. Daripada kutanya enggak nyambung, ya, loncat-loncat, mending cari itu aja. Silakan. Iya teman-teman, baik kata kasih ya, banyak berhamburan kata kasih di Al-Quran itu ya kawan-kawan. Kata rohim ya, rahmah ya, banyak berhamburan. Salah satunya Quran surah Ali Imran tuh ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan kamu berputus asa dari kasih sayang Allah ya. Kasih itu ya, apa itu rahmat ya, di situ kan diartikan rahmat ya. Apa itu rahmat kawan-kawan? Anda bisa buka Google, apa arti rahmat ya. Rahmat itu adalah kasih. Salah satunya ayatnya fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kita tunggu kawan kita terjun ya kawan-kawan ya. Oke ya. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih ya. Tuh ya, berkaitan tentang masalah Quran surah At-Taubah, bunuhlah ya di medan perang. Ya wajar teman-teman ya, di medan perang. Namanya di medan perang, kalau nggak membunuh dibunuh. Kagak bisa di medan perang itu pakai kasih, kagak bisa.
Habis kita pakai ajaran Yesus di medan perang. Belanda serang Indonesia, jajah Indonesia, ya. Apa kata Quran? Ya, perangi mereka. Kalau kau ya memerangi mereka, bunuhlah mereka. Jangan kau diam, jangan kau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Habis kau, kata Allah, ya. Lawan jika kau ya gugur dalam peperangan, maka itu adalah jihad dan Allah janjikan jannahnya untuknya, ya. Kagak ada tuh ya Allah bilang di medan perang kau ya kasih pipi kanan lalu pipi kiri. Habis, gak ada namanya Indonesia, yang ada Belanda sekarang. Ya. Tadi juga dia katakannya, oh di situ kembali kalau orang pindah agama ya ditawari kembali masuk Islam, ya jelas kawannya. Kalau orang murtad, hai kawan, maukah kau kembali ke Islam? Kagak mau. Ya sudah, karena kau ya berada di dalam hukum Islam, di negara Islam, ya contohnya di zaman dulu, maka kau silakan bayar jizyah untuk keperluan pasukan Islam melindungi kamu, ya. Kagak ada orang itu ya maunya dilindungi gratisan dari mana? Operasional TNI sekarang aja dari mana? Pasti dari pajak. Begitu juga operasional tentara Islam di zaman dulu, pasti dari pungutan baik Islam maupun di luar agama Islam. Untuk apa operasional mereka? Ya, melindungi umat di luar agama Islam. Itu adalah salah satu contoh kasihnya umat Islam, ya. Mereka yang membayar jizyah langsung dilindungi oleh umat Islam. Nah, masih ada tawaran, kagak langsung dibunuh kawan. Habis itu yang ketiga, perangi. Yang maksudnya diperangi, apakah tanpa alasan dia kagak mau masuk Islam, kagak mau bayar jizyah, mau enaknya aja. Habis itu dia musuhi agama Islam. Ini apa-apaan ya? Kayak gitu. Wajib dieksekusi orang kayak gini, ya. Karena mau enaknya aja, ya kagak mau juga bayar tentara, tiba-tiba dia musuhi Islam, udah murtad musuhi Islam pula. Aduh, masya Allah ya kawan-kawan, harus dieksekusi orang kayak gitu. Makanya yang mengeksekusi adalah pemimpin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jika dia murtad di Indonesia memakai hukum syariah, murtad dilaporkan kepada pemimpin. Kalau pemimpin melalui pengadilan ya memvonis dia hukuman mati, maka pemimpin beserta prosedurnya yang mengeksekusinya. Kagak seperti ajaran Yesus kayak gini ya teman-teman ya. Akan tetapi Lukas 19:27 kata Yesus kayak gimana? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka depan mataku. Apa ini? Kagak ada ditawari dulu ya kembali ke Kristen, kagak ada langsung bunuh depan mata gitu ya. Terus kagak ada juga ditawari bayar nih ya muridku untuk melindungi kau, kagak ada juga langsung seret bawa bunuh depan mataku. Ajaran apa ini? Ya kagak ada penawaran lah sama sekali. Langsung dieksekusi. Beda Islam ya ada negosiasinya. Ya Yesus langsung dibantai depan mata. Saya kira itu udah nggak nyambung lagi, ditanya apa nggak nyambung ya. Berat ini saudara-saudara. Ini kita udah sampai di mana nih? Belum selesai ya? Hah? Setengah jam 2 kali 2 ronde. Oh ya. Oke ya. Jadi kalau ditunjukkan satu data ya, kasih itu di mana nggak ada. Carinya kerahiman. Ya, rahmat memberkati itu berbeda dengan kasih. Nggak ada. Iblis itu tidak menyukai kata kasih, teman-teman. Anda buka kamu semuanya, nggak ada kata kasih. Saya hanya ngasih tahu Anda kepada teman-teman semua, nggak pernah ada kata kasih dalam Quran. Dia nggak mau buka, coba dia buka mana kata kasih tadi.
Kata kasih dalam Quran itu tidak pernah ada. Allah itu kasih dan iblis nggak suka dengan kata kasih, teman-teman. Ya, mereka berharap bahwa semua orang itu berperang. Makanya ketika waktu dikatakan bahwa siapa yang keluar dari Islam, bunuhlah. Ya, itu tegas, teman-teman. Tetapi hanya ada satu ajaran dari Tuhan Yesus yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya satu-satunya ajaran dari Tuhan yang seperti ini, teman-teman. Manusia nggak akan ada nalarnya seperti ini. Nggak ada manusia di dunia ini yang berani menyatakan seperti ini. Makanya ini kasih yang nyata dengan perbuatan yang nyata. Ya, makanya Tuhan Yesus ketika di kayu salib dikatakan bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini nyata kasih Allah yang begitu besar. Dia datang, dia lakukan, dia contohi, ya. Dia perbuatkan sendiri. Nggak mau ngomong, nggak ada. Nggak hanya modal ngomong, ya. Nggak ada Tuhan kami itu hanya modal ngomong. Tidak ada sejarahnya. Kami itu makanya orang Kristen lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan, ya. Jadi kalau kita hanya ngomong-ngomong saja seperti itu, tidak akan nyambung. Anda nggak tahu ya, kasih bangsa Amerika itu yang begitu besar kepada Indonesia. Makanya lah dibom Nagasaki atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur. Itu bukti. Jadi kalau mau ngomong tentang sejarah Belanda, sejak kapan? Ya, fokusnya kepada siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Selesai hidup kalian. Di mana kalian itu mengajarkan kasih? Tidak pernah ada sejarah Islam itu mengajarkan kasih. Tidak pernah ada di dalam dunia ini Islam itu menyatakan bahwa kita adalah kasih. Gak pernah ada dalam sejarah manapun Islam itu mendatangkan kasih. Islam itu datang membawa pedang kok. Jadi jangan kau sama-samakan dengan apa yang ada dalam kitabmu, bro. Ya, kalau kau membaca tentang perumpamaan kami, kalian gak akan ngerti. Saya ngerti karena kalian itu hanya disampaikan dalam nabimu pun semua mengatakan. Kalian nggak ngerti tentang metafora. Karena dalam Sunan Nasai 211 dikatakan, sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Islam tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Makanya kalau kalian dikatakan di dalam Alkitab tentang perumpamaan, kalian nggak akan ngerti. Jadi jangan membanding-bandingkan kitab kami juga untuk yang namanya berperang. Kau jangan mempelintir ajaran kami seolah-olah kau lebih ngerti daripada kami. Kalian cari satu kata kasih aja kalian nggak tahu. Makanya mau cari lagi dengan kata kami di dalam Kristen. Oh, kami langsung dihantam, langsung dibunuh. Mana ada? Ya, jangan mempelintir-pelintir ajaran kami dengan perumpamaan. Kamu sudah dikatakan kalian adalah umat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Nabi kau nggak akan ngerti tentang yang namanya umi ini, ya. Nggak akan ngerti dengan metafora. Nggak akan ngerti dengan yang namanya kata-kata perumpamaan. Buta huruf kok kalian. Kalian baru diajarkan menghafal kok. Kalian nggak pernah diajarkan untuk mengerti dengan memahami kitab kalian. Kok tiba-tiba kalian mengerti kitab kami? Kalian mau seolah-olah menjelaskan kitab kami. Silakan jelaskan kitabmu. Di mana kata kasih? Di mana kau mengandalkan yang namanya tadi dengan yang namanya hanya membunuh? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Tidak ada dalam sejarah Islam itu mendatangkan kasih. Makanya teman-teman semua, ya, sangat jelas. Surah At-Taubah ayat 33, surah At-Taubah ayat 29. Di situ dikatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kau bilang bahwa kata rahmat tadi itu adalah kasih, coba kau buktikan dalam Quranmu. Bukakan. Jangan kau hanya modal, oh kata rahmat ini dengan ini. Nggak kayak gitu. Kutanya lagi, di mana kata kasih di dalam Quran? Itu aja saya nggak banyak nanya kok. Silakan. Oke. Aduh, ini teman-teman, dari bawa Quran juga harus dipahamkan dengan Google rupanya teman-teman. Umat terjemahan ini ya susah memang. Kata kasih ya baik ya teman-teman. Ya saya bawakan Google aja dulu ya. Ya apa itu ya kasih? Ini dalam bahasa Arabnya ya teman-teman ya nih. Rahim, yarham, rohmah ya. Artinya apa?
rahmat atau kasih sayang. Jadi arti rahmat, rahim, rahman adalah kasih sayang. Di mana di Al-Quran berhamburan bejibun ya. Contohnya di mana? Ya, nih ya contohnya ya. Nih kata Rahman ya. Al-Fatihah ayat 1. Katanya selain Al-Fatihah ayat 1 nih di mana? Di Az-Zumar ayat ya 53. Ya, rahmah ya, kasih ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari kasih Allah ya. Nih ya, saya kasih tahu nih ya bahasa Arabnya biar kamu tahu gitu apa bahasa Arabnya kasih. Berhamburan ya bejibun di Quran. Aduh, makanya kalaunya modalnya cuma terjemahan Al-Quran kami itu bahasa Arab, maka kau jangan sok paham tentang Al-Quran kami gitu. Ya, jadi kau mengatakan, oh, jangan sok paham juga tentang Kristen tadi. Kristen itu pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Anda mengatakan umat Islam itu membawa pedang. Anda lupa, Yesus itu datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Gimana sih teman-teman semuanya ya? Yesus itu di dalam Matius 10 nomor 34 ya kawan-kawan. Dia apa datang itu bukan bawa damai tapi bawa pedang. Nih lupa kawan kita ini ya. Jadi Kristen ini dan Yesus ya, dia itu datang bawa pedang ya. Nih, apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku ya bukan membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang ya. Terus ya, katanya kita buta huruf. Kalian lupa, penulis kitab kalian itu buta huruf, kawan. Ya, di Kisah Para Rasul 4 nomor 13, apa bunyinya ya? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah yang tidak terpelajar. Apa maksudnya tidak terpelajar, teman-teman? Tidak terpelajar artinya dalam bahasa Yunaninya adalah agramatos, yaitu buta huruf. Ya, buta huruf. Nah, tidak terpelajar ya teman-teman. Ya, tidak terpelajar. Kalian itu umat buta huruf. Makanya dikasih modal terjemahan gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Jangan lupa. Penulis kitab kalian buta huruf. Tiba-tiba ada tulisan Yohanes, kawan. Yohanes ya, terus surat Yohanes. Orangnya buta huruf, tapi bisa tulis surat. Apa coba? Nggak masuk akal itu ya, nggak masuk akal. Jadi jangan lupa ya, Yesus itu bawa pedang ya kawan ya, bawa pedang, dia tidak bawa damai. Makanya kamu lihat ya, dalam ya dari perpecahan Perang Dunia Pertama agamanya Kristen yang mulai. Perang Dunia II Kristen pula. Memang kata Yesus dia bukan bawa damai, bawa pedang. Makanya ya di India ya, di Amerika suku Indian ya yang membantai Kristen agamanya. Terus yang di Afrika berapa puluh juta tuh, 6 juta ya kemarin itu, Kristen pula yang membantai. Hitler membantai Yahudi di Jerman, Kristen Hitler ya. Aborigin ya suku Australia yang membantai Kristen. Yang menjajah Indonesia juga Kristen. Jadi memang gak ada kedamaian gitu. Kristen ini bukan damai. Makanya Islam ya datang membawa apa? Rahmat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Memang sakit ya kenyataan ya kawan-kawan.
Tadi ente duluan kan, ini ronde terakhir, habis itu tanggapan, saya nggak nanya lagi, habis itu kita closing. Closing tidak nyebrang, silakan. Oke. Jadi ini terakhir ya. Terakhir, saya tanggapan aja, nggak ada pertanyaan nanti. Jadi sekarang ini, Anda atau saya? Anda dulu, baru saya. Habis itu closing saya dulu, baru Anda belakang. Oke ya, jadi itu dia ya. Jadi kalau ditanya kenapa surah At-Taubah itu, ya tadi saya udah sedikit membuka dalam NU online ya. Mengapa surah At-Taubah itu tidak dimulai dengan kata basmalah? Atau apa itu basmalah? Jadi jangan teman-teman di sini ya, kalau dengar Ustadz ngomong tuh karena kalian menghafal, kalian nggak ngerti terus hanya percaya saja, itu berat. Makanya saya ajarkan kepada kalian untuk membaca dan mengerti ya. Poin keempat di sini ya. Nih ya, surah At-Taubah teman-teman, atau surat perang. Ini kita bacakan ya, NU online sumbernya. Ya, jadi ini dari Islam sendiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau bertanya kepada Sayyidina Ali tentang tidak tercantumnya surah At-Taubah ya, kata basmalah, dicantumkan basmalah dalam surah At-Taubah. Sayyidina Ali menjelaskan basmalah adalah kalimat aman, sementara surat At-Taubah itu turun sebab perang. Tidak aman, oleh karena demikian ya, antara aman dan perang tidak dapat disatukan. Ini antara kasih dan aman. Aman itu tidak bisa dipakai dalam Islam. Jadi Anda kalau membaca surah At-Taubah itu tidak perlu ngomong kata basmalah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perang. Siapa yang ganti agamanya? Perang. Itu surah At-Taubah teman-teman ya. Dengan jelas dikatakan di sini. Makanya tidak pernah ada ya. Demikian pula dalam basmalah itu ada kandungan rahmat ya, atau ini ditambah koma kasih sayang. Sedangkan dalam surah At-Taubah terdapat kemarahan. Oleh karena itu rahmat dan kemarahan itu tidak bisa disatukan. Ya. Senada dengan pendapat di atas, Imam Sufyan mengatakan bahwa basmalah adalah ayat rahmah. Ya, rahmah memiliki arti aman. Sedangkan surah At-Taubah mengandung perang, dan sebab itulah tidak aman bagi mereka ya, orang-orang munafik. Jadi tidak pernah ada di dalam Islam itu membawakan tentang yang namanya kasih, teman-teman. Cari aja. Ini surah At-Taubah, teman-teman baca ya. Surah At-Taubah ini teman-teman mungkin yang belum ngerti ya, atau teman-teman muslim yang belum mengerti ya, saya bukakan saja deh. Surah At-Taubah itu surah keberapa? Surah ke-9 ya. Nah, ini contoh satunya ya, salah satunya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kalau dikatakan seperti ini, saya yakin teman-teman semua tidak ada ya ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya di hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan benar agama Allah ya, yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar jizyah, sehingga mereka patuh. Ini apa ajaran seperti ini teman-teman? Allah main paksa. Allah itu, Tuhan kalian itu main paksa sehingga kalian harus memerangi orang yang benar-benar, yaitu pasal 29 ayat 2 itu bertentangan banget dengan ada yang di Indonesia ini. Undang-undang pasal 29 ayat 2 ya. Ya, setiap orang itu berhak memeluk agamanya masing-masing. Ya, tetapi di dalam keislaman itu bertentangan. Makanya tidak pernah undang-undang di Indonesia itu setuju dengan hukum syariat. Nggak pernah teman-teman. Karena itulah ya, dibedakan. Hukum mereka masih di bawah hukum Indonesia. Sedangkan tentang kasih itu sangat tinggi jauhnya. Ya. Jadi kita sampaikan kepada saya sampaikan kepada kita semua bahwa kasih itu adalah segala-galanya. Allah itu kasih teman-teman. Nggak mungkin ketika waktu dia menciptakan manusia, kita itu sangat dekat ya dengan Allah kita seperti bapa dan anak ya. Tuhan mengajarkan memanggil Allah kita itu dengan sebutan Bapa karena kita juga dekat dengan Tuhan Yesus itu seperti bapa dan anak ya. Dia mengorbankan dirinya sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya supaya dia mau untuk menjadikan kita anak-anaknya.
Itulah makanya kita sangat dekat, orang tua kita berani berkorban untuk kita, sama seperti Tuhan kita, teman-teman. Makanya kita harus menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya, apapun yang disampaikan, saya kira ini hanya mutar-mutar saja. Percayalah, Allah itu kasih dan Allah itu tidak ingin supaya kita semua ini berperang. Ya, demikian. Silakan. Ini tanggapan akhir. Ini tanggapan akhir. Habis itu saya closing duluan. Karena kan ente duluan tadi ya. Oke, silakan. Oke. Oke ya kawan-kawan semuanya, ini hanya tanggapan, tidak ada pertanyaan kepada dia ya, berkaitan tentang masalah Quran surah At-Taubah ya teman-teman. Mungkin kawan kita ini membawakan surah At-Taubah dari ya yang dia baca, tapi dia lupa ya apa asbabun nuzul surat dari At-Taubah itu. Kenapa tidak ada Bismillah? Karena Allah dan Rasulnya ya berlepas diri dari orang musyrik. Orang musyrik mereka melanggar perjanjian damai ya. Perjanjian damai mereka langgar dan Allah membongkar niat jahat mereka. Jadi kalau niat jahat mereka ya dikasih ya dengan ajaran kasih, habis kau dibantai kawan ya. Habis dibantai kau kalau kayak gitu. Makanya kenapa tidak ada memakai bismillah? Karena orang musyrik itu, orang kafir di luar agama Islam itu tidak pernah ada kasihnya gitu ya. Nah, gitu. Bukan berarti ya di Islamnya yang tidak ada kasih. Islam tetap dengan perjanjian, tapi musyrik karena tidak ada kasihnya ya, kafir ini tidak ada kasihnya, dia langgar perjanjian dengan umat Islam, tidak ada rasa kasih yang dia tunjukkan kepada umat Islam. Itulah kenapa Quran surah At-Taubah tidak dimulai dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak ada kasih di luar agama Islamnya. Nah, itu maksud At-Taubah kawan ya. Terus juga tadi ya kosakata kasih ya teman-teman. Saya mau tunjukkan lagi ya kosakata kasih. Nih salah satunya, selain Allah bersifat kasih, Nabi Muhammad pun ya diutus karena kasih untuk seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 21, wa ma arsalnaka illa, lagi-lagi Rahim ya teman-teman, rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai kasih ya bagi seluruh alam. Ya gitu maksud Quran itu ya kawan. Nah, At-Taubah sudah saya jelaskan. Terus kosakata kasih berhamburan di Al-Quran ya. Aduh, mungkin teman-teman semuanya ya yang muslim ataupun Kristen ya bisa kita bantu kawan kita buat loncat nanti gitu ya. Siapa tahu kan dia takut naik tangga atau ya kagak bisa naik gitu ya. Nanti kita bantu gitu ya buat loncat, karena terlalu banyak gitu ya ajaran kasih di Quran gitu ya. Gitu ya. Nanti kita bantu aja ya buat kawan kita naik ke atas biar dia bisa loncat gitu ya. Oke ya kawan-kawan semuanya ya, terima kasih banyak ya atas perhatian Anda juga ya. Kita berdiskusi ini ya mungkin sebagai tanggapan, hanya menambah edukasi, pengetahuan dan wawasan, tidak ada rasa mendendam gitu ya. Jadi tanggapan saya ya teman-teman, semua yang dia tuduhkan mentah ya. Tapi ya ketika kita bertanya satu poin di awal tadi ya tentang masalah Allah Kristen ya, tekstualnya tidak dapat ditunjukkan gitu ya. Terus tadi juga kawan kita tidak ada tanggapan tentang masalah yang ketika saya katakan yang menjajah Indonesia adalah Kristen, agamanya yang perang dunia pertama, agamanya apa yang mulai kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu sebagai pembelajaran aja untuk kita semuanya ya. Semoga kedepannya ajaran kasih itu betul-betul diterapkan dan mempunyai aturan seperti di dalam agama Islam. Karena di dalam agama Islam itulah yanhakumullah
Nahallallahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik ya kepada Kristen, ya berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memusuhi kafir zimmi, yang maksudnya itu Kristen yang tidak memusuhi Islam, maka ya dia telah menyakiti aku. Padahal kita ya menyakiti Kristen yang di luar Islam, tapi dia tidak memusuhi Islam. Nabi mengatakan, kau telah menyakiti aku. Jika kau telah menyakiti aku, kau telah menyakiti Allah. Maka itulah rasa kasih Nabi kita kepada orang di luar agama Islam, sampai beliau ya mengucapkan seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ya, ini closing. Ya, ini closing ya. Ya, tidak nyebrang. Saya duluan lah. Tadi kan ente buka ya. Ente yang tutup. Baik. Ya teman-teman semuanya, untuk masalah ajaran semuanya ya di dalam agama Islam, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kasih juga penyayang ya. Kenapa di Al-Quran kita itu ya ada tertulis ya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tunjukkan kasihnya kepada seluruh makhluk, mau makhluk itu beriman kepada dia atau tidak ya, atau tidak, tetap dia mengasihi. Contohnya ya, yang saya contohkan, dia memberi nafas kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi, apapun agamanya. Tuh ya, contoh kasih Allah kepada seluruh makhluknya, kasih yang adil gitu ya. Dan keadilan ini juga diterapkan Allah kepada seluruh makhluknya ya. Dan kenapa ada kosakata penyayang ya? Satu ya, kosakata penyayang itu ya teman-teman semuanya, dan pengasih dan penyayang, contoh kepada orang di luar agama Islam. Kenapa Allah masih mempunyai rasa sayang, rasa kasih kepada orang di luar agama Islam? Buktinya mana? Dia masih memberikan umur untuk orang di luar agama Islam agar mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus penyayangnya kepada umat Islam ya, dia lebihkan dari hambanya yang tidak beriman. Ada hamba yang beriman, ada hamba yang tidak beriman. Karena rasa sayangnya, dia lebihkan kepada hambanya yang beriman, yaitu dengan balasan jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, kita dapat melihat ya teman-teman keadilan Allah, kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ya, dialah orang terbaik ya, makhluk Allah yang terbaik ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan oleh Tuhannya karena kasih sayangnya kepada orang beriman, dia memberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu ya teman-teman ya, min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ditambahkan pula sayangnya dia kepada makhluknya karena imannya, orang-orang yang beriman kekal di dalam surga. Tuh ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada makhluknya dan makhluknya juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di situ ada kosakata abada teman-teman? Karena kita ya, orang yang beriman hidup di bawah kasih sayang Allah, di bawah rahmat Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ketika orang beriman semuanya telah di dalam jannah, di dalam surganya Allah ya. Allah berfirman kepada ya penghuni surga, hai makhlukku, seluruh manusia, setelah kalian masuk surga karena kasih sayangku, karena rahmatku kepada kalian, apalagi yang kalian minta. Ketika itulah Nabi Adam ya, bapaknya para manusia gitu ya,
beliau berteriak kepada manusia yang menghuni surga, mintalah kepada Allah agar tidak dikeluarkan lagi dari jannah ini, sebagaimana Allah telah mengeluarkan aku dari surga karena pelanggaranku. Ya, kayak gitu. Saya harap ya teman-teman yang tidak beriman jangan sampai loncat gitu ya. Bahaya teman-teman, bisa patah kaki gitu ya. Kalau loncat gitu bisa juga pecah palanya nanti ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih ya, khususnya juga buat Mata Pisau ya yang telah menemani saya berdiskusi malam ini. Mohon maaf kalau ada kosakata yang menyinggung ya. Kita hanya berdiskusi menambah wawasan ya. Mungkin kalau kita ya sewaktu kita berdiskusi memang panas, tapi jangan ada rasa dendam di balik itu gitu ya. Jadi mohon maafkan saya jika ada sesuatu yang mengganjal ataupun penjelasan yang kurang ya teman-teman semuanya. Kita hanya menambah pengetahuan dan tebarkanlah ya seluruh rahmat, seluruh kasih sayang dari agama Islam maupun di luar agama Islam untuk seluruh manusia. Barakallahu fikum ya, alafu minni semuanya. Terima kasih banyak. Oke ya, thank you buat closingnya Pak Ustadz Yusuf ya. Nanti giliran saya sekarang. Baik ya, kita sudah mendengar bahwa Allah itu memang kasih teman-teman ya. Kasihnya itu nggak abal-abal, kasihnya itu nyata dan perbuatan nyata, bukan ngomong-ngomong hari ini berubah, besok berubah, tiba-tiba dipakai. Musuh aja disuruh untuk mengasihi, karena memang Allah itu sejak awal udah kasih ya. Jadi bagaimana kalau dikatakan bahwa dia mengasihi kita ya. Contohnya nih ya, saya contoh kasih analogi. Bagaimana orang bisa mengasihi kepada ceweknya, sedangkan dia nggak punya cewek, kasihnya cari dulu apa? Jadi cara Tuhan kita itu nyata. Sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini diciptakan, nih ya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Bapa ya, aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itulah kasih yang nyata. Allah Tritunggal itu Allah kasih. Ya, sejak awal mereka sudah ada untuk saling mengasihi. Ya. Mereka ada dan itu nyata. Makanya dia mau mengasihi ciptaannya di luar dirinya. Itulah kenapa manusia itu ada, teman-teman. Dan manusia itu, Tuhan menyayangi manusia. Makanya menyatakan kasih yang begitu besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia. Dan konsisten dari awal tentang kasih, bukan disuruh untuk membunuh. Gak ada, lu mau ngapain pun ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, teman-teman. Karena itulah Allah mau supaya kita hidup kudus. Ya, Allah menginginkan supaya kita hidup. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kata-kata yang ada di dalam doa Bapa kami. Dia inginkan kita supaya kita mengasihi seperti kita di surga. Ya, jadilah kehendakmu, bukan yang seperti di bumi, jadi di surga. Jadi itulah Tuhan yang benar, Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala kebutuhan manusia. Seandainya nggak ada kasih, kita hidup ini seperti binatang, teman-teman. Allah kita itu luar biasa, menyatakan kasihnya dengan perbuatan. Bukan dengan omong-omong, hari ini tiba-tiba berubah, besok tiba-tiba berubah. Itu pemikiran manusia. Makanya sekali lagi saya tegaskan, di dunia ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum kasih. Tidak ada yang bertentangan dengan hukum yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hukum di dunia ini semuanya pasti mau dengan hukum kasih. Ada, sudah saya bilang tadi, bahwa ada yang namanya restoratif justice, mediasi. Itu diadopsi dari hukum kasih. Kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu, jangan berperang. Itu jelas. Itulah Allah kita. Dan Kristen, ya, orang Kristen tidak pernah yang namanya melarang orang untuk pindah agama, tidak pernah. Silakan kalau Anda mau memilih Allah lain selain Allah yang kasih ini, tidak pernah kami tiba-tiba lu pindah agama, kita kejar, kita cari dia, kita kill. Nggak pernah, teman-teman. Itulah kasih yang nyata.
Kasih sayang contohnya, you punya cowok, punya cewek, terus tiba-tiba you mengasihi dia, ya. Kemudian dia pilih, dia nggak mengasihi kamu, ya udah itu terserah, itu kasih yang nyata teman-teman. Bukan kasih abal-abal. Lu karena lu sayang dia nggak sayang lu kill dia. Itu kesalahan besar dalam pemikiran manusia. Makanya Allah yang nyata itu menyatakan kasihnya, ya, dan berbuat kasihnya kepada kita semua. Dia datang, dia mati, dia terangkat ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Karena dia berasal dari surga. Dan bukan tentang yang namanya surga enak-enak, kenikmatan, tidak ada teman-teman. Keselamatan yang kekal. Jika engkau mengikut Yesus Kristus, percayalah, engkau akan selamat. Ya, jadi buat teman-teman semua, apa yang saya sampaikan ini tujuannya supaya kalian tahu bahwa kasih yang nyata itu seperti apa. Allah itu kasih. Dia tidak memandang siapapun, dia tidak memandang kamu dari manapun. Kasihilah tetap manusia itu. Musuhmu kau kasihi. Ya, tidak ada yang namanya siapapun ini, siapapun itu. Allah itu adil dan kasih. Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support, ya, dan yang selalu mendorong untuk saya selalu menyampaikan kebenaran, ya. Buat teman-teman semua dari Mata Pisau Manajemen dan teman-teman semua yang udah selalu menuntun juga, ya, dalam hal yang namanya tap-tap layar dan memberi gift. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan dalam hari ini. Ya, kita hari ini hanya sekedar untuk diskusi, tidak ada kebencian, dan saya berharap teman-teman semua belajar, ya. Untuk saat ini demikian, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Oke, thank you ya buat terima kasih ya Pak Yus. Mungkin lain waktu lagi kita atur lagi. Boleh. Ya supaya kita nanti lanjut ya. Siap, thank you ya bro. Ya Tuhan Yesus memberkati selalu. Betawi itu loncat jadi atau kagak tuh ya. Pasti tuh teman-teman semuanya mau geruduk tuh ya. Aduh, mau geruduk katanya loncat-loncat. Nah, mau serang Mata Pisau ke roomnya, suruh loncat. Aduh, nggak tahu dia jadi atau kagak loncatnya, ya terserah dialah ya. Dialah ya. Aduh, berhamburan kosakata kasih itu dalam ini ya, dalam Al-Quran kita gitu. Assalamualaikum Ustazku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh? Maaf, pisau tumpul rupanya. Iya, kirain tadi pisaunya tajam, tumpul rupanya. Iya, kayak gimana coba? Kosakata rohim, rahmat, rohman, rohim ya. Aduh, berhamburan kasih itu di dalam Quran. Cuma bahasanya rohim, rohman, rahmat diterjemahkan. Yang maksudnya itu kasih sayang gitu. Ditanya apa? Jawabannya tentang kasih. Sudah kemana pula loncatnya, ya Allah. Allah Israel ada nggak tadi? Iya, Allah Israel juga nggak ada. Ada. Ya kawan-kawan semuanya, ini kawan-kawan kita pakai akun yang baru ya, Pendeta Lemon. Teman-teman semuanya, dia sering juga buka diskusi lintas agama. Teman-teman mungkin yang belum kenal beliau bisa didukung dulu, bisa di follow dulu beliau ya. Mari kita bantu saudara muslim kita untuk mengembangkan akunnya, karena selain saya kan banyak juga muslim yang membuka diskusi lintas agama. Salah satunya beliau ya, mari kita dukung dengan cara follow beliau. Terima kasih. Oke. Saya justru ketawa dari tadi Bang. Ini aduh ya Allah, ini ditanya lain jawabannya entah kemana. Aduh, ini orang kayak nggak bisa diskusi ini. Aduh. Ya, ini karena udah pusing kan tadi, makanya bawa pedang, bawa buta huruf. Kan kayak gimana ya, lupa dengan kitabnya sendiri gitu. Bahwa mereka itu umat Yesus bawa pedang, mereka umat buta huruf, kan kayak gitu. Agramatos tidak terpelajar, kayak gimana?
Datanya ada tuh Ustaz, Matius 10:34 ya kan. Jangan Iya. aku datang ke dunia untuk damai, melainkan pedang gitu kan. Hmm. Habis itu Yesaya 29 nomor 12. Di sana itu perikopnya Paulus itu buta huruf. Yesaya Iya. 29 nomor 12 itu. Paulus, Yohanes kali yang buta huruf tuh. Iya betul. Yohanes Iya, itu kayaknya. buta huruf. Kok tapi ada surat Yohanes ya? Siapa yang tulis gitu? Heran juga saya, teman-teman. Yohanes itu buta huruf. Kok ada surat Yohanes gitu? Siapa yang tulis gitu? Aduh, iya mau nyerang lupa bertahan, akhirnya amburadul gitu. Kan pertahanannya diserang orang. Sebenarnya nama aslinya itu Peace the King Ustaz, tapi dia malu mengungkapi gitu. Kalau saya sih terserah aja namanya. Tetap aja dari tadi bolak-balik juga kena tampol dia. Aduh, nangis ya kena tampol. Nggak ada bantahan pula. Aduh. Dia Ustaz tetap semangat Ustaz ya, tetap semangat Ustaz. Tetap Iya. semangat. Semangat. Oke, udah berapa nih pengikut beliau nih? Biar kita berapa? bisa naikin Kristen yang lain gitu. Oke, teman-teman bantu follow ya teman-temannya. Ya, kita kasih waktu 2235 ya teman-teman yang belum follow, mohon bantuan follow-nya ya kepada saudara muslim kita ya. Oke, gak enak juga sih Ustaz. Gak enak aku juga saya. Gak enak juga saya serius. Gak enak saya. Masya Allah. Mungkin teman-teman yang kalau mampir ke tempat dia pas kebetulan buka gitu ya, scroll suruh loncat dulu ya gitu ya. iya. Betul. Masya Allah, warakallahu fikum Ustaz. Teman-teman yang di bawah ya. Jangan lupain camp teman-teman. Kan udah kemarin nih tuh saya kenalin dulu nih, saya dari Padang teman-teman ya. Masya Allah. Itu sedikit gitu sebenarnya cocoknya bukan lawan Ustadz sebenarnya, lawan saya sebenarnya itu. Iya kan? Kalau Ustadz Yusuf orangnya terus sabar. Iya, terus sabar Ustadz soalnya. Obat sakit gigi, Mepinal. Oke, Ustadz. Oke. Iya, Ustadz. Oke, gimana? Udah Ustadz. bagus? Oke, siap. Iya, Bagus, hampir insya Allah. 4.000 udah. Masya Allah. Ustadz semangat Ustadz ya, dakwahnya. Semangat ya. Habis ini live langsung live kah? Insya Allah saya live Ustadz sama Oke. apa itu teman saya itu Tante Mika, terus Dokter Steven itu teman saya juga itu narasumber saya Ustadz insya Allah itu. Iya. Oke Ustadz. Mohon maaf tadi nggak bisa naik karena mau sholat isya masalahnya. Nggak apa-apa Ustadz. Ya, Oke. Oke ya. Si Ustadz, aku izin dulu Ustadz ya. Makasih banyak Ustadz teman-teman. Sama-sama. Oke. Selalu Ustadz, amin. Wa iyaka bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janji nih. Saya utamakan Bang Edi dulu ya. Mungkin siapa tahu Bang Edi mau ikutan loncat juga gitu ya. Bang Edi ya, buka dulu, on cam dulu Bang Edi ya. Iya. Lihat nggak Bang Edi tadi pisau tumpul mau loncat tuh. Kayak gimana? Bang Edi, Bang. Wah, ngeri Bang Edi ini, baru mau ngomong udah ngelak gitu ya. Iya. Bang Edinya itu, aduh. Selamat malam Ustaz. Ya. Ngelak Bang Edi tadi. Masih ngelak tuh. Kenapa? Jaringan ente kenapa? Gimana Pak Ustaz? Gimana Bang Edi? Tuh, lihat Jaringannya mungkin nih. Bang Edi, lihat nggak tadi apa yang dia katakan? Kayak gimana? Menurut Bang Edi kayak gimana? Nampak Pak? Gimana Pak Ustaz? Ngelek.
Iya, ngelak-ngelak. Bang Edi tadi, Bang Edi lihat debat saya sama si mata pisau. Si mata pisau. Iya, iya. Iya. Bang Edi kayaknya ngelak-ngelak gitu ini jaringannya. Kenapa? Dekat Indomaret atau ngikut wifi tetangga gitu? Ngelak-ngelak Bang Edi. Ini cuaca di sini, Ustaz. Cuaca. Oh, cuaca pula disalahin. Cuaca ini, Ustaz. Tapi kata-kata mata pisau Yesus itu Tuhan. Nah, kayak gimana? Allah katanya tadi. Kayak gimana Bang Edi? Sepakat nggak? Ngelak lagi Bang Edinya. Bang. Oh, ngelak Bang Edi. Parah banget gitu. Patah-patah. Suaranya nggak jelas, gambarnya patah gitu. Saya ganti dulu Bang Edi, jaringannya nggak bagus itu. Diperbaiki dulu ya, keluar dulu dari Indomaret gitu. BPJS itu Bang Edi jaringannya. Aduh, macam mana? Oke, kita naikin Kristen yang pertama ya. Saya mau ini teman-teman mau cari narasumber gitu yang agak aneh-aneh gitu. Soalnya 4 hari ini saya banyak ketemu kawan kita yang aneh-aneh gitu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Bang? Islam mu'alaf. Oh ya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan gitu biar kita bisa gantian dengan kawan kita yang Kristen yang mau diskusi. Silakan. Ya mau bincang-bincang aja sama Ustadz gitu. Gini Bang, kalau mau silaturahim langsung aja ke WA saya gitu. Iya. Saya langsung ke WA saya bisa telepon mereka gitu karena rata-rata kita nggak lengkap gitu. Iya, nggak apa-apa kalau lihat dulu kan. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa dicatat gitu, buat membantah mereka karena syubhat mereka itu menjadi-jadi. Semangatlah Ustaz. Baik, nanti gini Bang Siregar, Bang Siregar mualaf Kak. Ambil di terakhir nanti saya sematkan ini nomor WhatsApp saya. Kita bisa langsung silaturahim di WhatsApp gitu ya, via telepon. Tapi kasih tahu saya dulu, minta janji telepon gitu. Boleh? Oke, iya. Karena gini, tafsir Jalalain ya. Iya. Ustaz bilang hari itu kalau di pesantren. Ya, yang mana tafsir Jalalain? Jalalain ya kan. Nah, mereka banyak mempelintir-pelintir apa Islam gitu. Jadi saya terima, harus saya bela kan gitu. Betul. Ya, itulah Bang. Jadi gini, makanya saya mau kenapa saya tidak naikin Islam? Biasanya kan langsung saya kalau ada yang disampaikan dari Islam kan silahkan gitu kan langsung. Kenapa langsung saya turunkan Islamnya? Karena malam ini spesial untuk pasien-pasien saya yang belum sembuh gitu. Kalau Bang Siregarnya kan udah sembuh, ngapain naikkan gitu? Gitu. Oke Bang, gimana? Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita cari Kristen? Oke, kalau gitu saya izin gantikan dulu ya Bang Siregar ya. Saya izin turunkan dulu, nanti di terakhir saya akan sematkan nomor WhatsApp, bisa dicatat ya. Oke, saya izin dulu untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sabar, kita naikin. Saya harap yang Islam kagak usah ikutan naik biar kita tidak ini ya, tidak memperlambat waktu gitu ya.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini laki-laki atau perempuan sih? Selamat malam Pak Ustaz. Laki-laki atau perempuan ini? Open cam dulu lah, open cam dulu ya, biar saya bisa tahu gitu. Silakan open camnya dulu biar kita bisa diskusi. Halo, silakan dibuka dulu kameranya sesuai aturan. Gimana sih diminta buka kamera nggak ada respon. Saya masa bodoh aja, mau bening mau kagak, mau tidur di luar mau piring terbang terserah kalian lah. Iya. Terserah kalian, suka-suka kalian lah, mau tulis apapun ya. Ya udah turun nih 10.800 penonton, diposting lagi teman-teman. Ya, posting ulang lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waduh. Wah, ini teman-teman apa ini? Abang Stephen, Pak Ustadz minum kencing unta ya. Ya kalaunya di Islam itu kan minum kencing unta itu hanya untuk satu muslim yang disuruh ketika hadis itu turun. Beda di Kristen, kan minum kencing sendiri campur tai kan. Kan kalau di Kristen bukan kencing unta tapi kencing sendiri sama tai sendiri diminum gitu. Kalau kau mau ayatnya bisa saya tunjukkan ya. Kalau kau bilang ya Stephen ya saya minum kencing unta ya terserah kau aja. Tapi ya coba banding dengan agamamu yang minum kencing sendiri campur tai sendiri gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Sudah kau amalkan itu atau belum? Nah, apa ini? Agak jelas. Ntar ya teman-teman, saya cari lagi yang lainnya. Gimana nih yang Kristen aja lah yang naik. Aduh, sakit pala saya. Yang Muslim juga ikutan ngerecoh. Sepi, aduh, replay, Permanda-manda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Anda Kristen Islam? Kristen. Oh, Kristen. Oh, buka dulu lah kameranya ya. Tunjukkan pesonamu dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke. Nah, gitu dong. Nah, Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Mau ditanya. Mau ditanya? Yakin? Yakin. Yakin, Bang. Tadi ada yang tulis tuh, kalau di Islam katanya minum kencing unta, kalau di Kristen kan minum kencing sendiri campur tai sendiri. Kira-kira udah diamalkan gitu atau belum? Saya bukan menghujat ya, saya hanya menambahkan tadi apa yang ditulis oleh pihak Kristen di bawah gitu. Datanya. Oh, datanya, baik. Pegangan ya, saya kasih datanya ya. Aduh. Datanya iya, sabar. Aduh, sabar ya. Mana? Mana Yusuf? Datanya. Sabar ya. Yusuf, mana datanya?
Sabar. Datanya lagi disembunyiin Yesus ini masalahnya. Dua raja-raja ya teman-teman, lupa ya. Dua raja-raja 19 4 ya. Bentar ya teman-teman. 4 atau 24 teman-teman. Dua raja-raja berapa kemarin saya lupa. Yang saya tunjukkan itu. Data tahun 1827. Baik. Nih 1827 lupa saya yang tunjukin sendiri, saya yang lupa. Baik. Nih. Ya mari kita baca. Sabar. Ya. Nih. Dua raja-raja 1927. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya, ya, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ini di kitab Kristen udah diamalin atau belum ini, ya? Udah gitu, minum kencing sendiri campur tai sendiri udah atau belum ini, atau kayak gimana? Yusuf PA. Itu di mana? Macam mana ini? Hah? Di mana tertulisnya? Di kitab Kristen, makanya banyak baca lah. Kayak gimana sih? Aduh, di kitab Kristen ini. Mau saya bukakan fisiknya, bentar ya. Bentar nih, saya bukakan fisiknya. Bentar. Aku 45 tahun tak ada kitab Kristen. Nih apa nih? Nih apa nih? Alkitab ya. Alkitab ya. Oke. Mari kita buka ya. Aduh. Minum lagi raja. kencing unta. Sabar. Iya, sabar dulu ya. Biar kalau Anda sudah enggak sabar minum kencing sendiri campur tai sendiri, sabar dulu, saya bukain dulu ya. Nih ya. Nih 19 ya. Dua raja-raja 1827 ya, teman-teman. Nih mana nih 26. Mana? Nih 27 ya. Nih 27 nih. Mari kita baca ya. Tetapi juru minuman agung itu berkata, apakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan itu kepadamu atau kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan nih ya tainya, kan gitu ya. Lanjut. Terus minum air kencingnya sendiri bersamamu. Kayak gimana? Nih. Kan sama. Ini sama kitab kau ini. Ya, kitab kau. Kencing. Enggak, kalau kencing unta kan masih mending gitu. Kalau kencing unta. Kalau hanya kencing sendiri campur tai sendiri gimana? Enak enggak gitu? Enggak, saya cuma nanya, enak enggak? Aku udah berumur 45 tahun, tidak pernah saya dengarkan kayak gitu. Loh, karena Anda kagak pernah baca kitab Anda, gimana sih? Terus disembunyiin pendeta. Kalau dibacakan di gereja, hilang orang di gereja ya. Nggak bakalan ada orang yang mau ke gereja kalau dibacain pendeta, itu pada kabur jemaatnya. Aduh. Auli 16 tahun. Saya itu hanya menanggapi yang di bawah tadi lah. Gini, saya itu menanggapi yang menuliskan di bawah, lalu saya tanyakan kepada Anda, salah atau kagak tuh? Wah iya itu Pak, itu banyak tainya, bisa dimakan loh ya. Makan nanti ya, Anda makan tai sendiri gitu, boleh ya? Nah tuh dia tunjukin teman-teman air kencingnya sama tainya banyak gitu, dia bisa makan sendiri itu. Ya gitu maksudnya, kan gitu. Apa? Nabi terakhir siapa? Nabi terakhir ya Nabi Muhammad lah.
Oke, kita pindah ya. Kita pindah yang lain yang dibahas. Anak ada aja sih. Kalian aja menyerupakan yang disalib. Mana ada nabi terakhir sama kalian? Ada banyak kali. Terus apa nih? Nabi terakhir atau yang diserupakan disalib? Yang diserupakan disalib itu kan memang kata kita Kristen. Karena tentara Romawi salah tangkap itu. Makanya kata Al-Quran diserupakan. Abad ke-7 kau PA. Bukan, saya pakai abad pertama. Yang ditangkap itu oleh tentara Romawi ya. Yesus pada saat itu dia pakai ya sehelai kain lenan. Tapi waktu penggerebekan tentara Romawi, dia kabur dengan telanjang. Tiba-tiba tentara Romawi nangkap orang yang pakai jubah ungu. Makanya kata Quran diserupakan karena salah tangkap, bukan Yesus yang ditangkap itu. Bukan Al-Quran itu dari kitabmu. Udah dibilang dari kitabmu. Kenapa ke Al-Quran? Makanya Al-Quran itu cuma memverifikasi bahwa kalian salah gitu. Tentara Romawi itu salah tangkap, dia itu diserupakan. Ada. Kenapa? Turun dulu kau ya. Gak jelas sekali. Diajak diskusi tapi kagak jelas macam mana. Mana lagi? Ngapain Bang Yos naik? Bentar ya. Saya terima Bang Yos bentar. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Gimana? Iya. Apa ya, orang-orang kayak gitu itu ya, kalau di depan saya itu pasti saya tabuk bolak-balik gitu. Manusia seperti itu. Aduh, ya namanya nggak ada ajaran adab Bang. Saya perhatikan sudah kurang ajar sih mereka ini ya. Kalau mau diskusi aja, nggak usah kurang ajar seperti itu. Makanya kan tadi Bang, saya hanya menanggapi kata Stephen.